Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang algoritma dasar yang ada di bidang keilmuan mesin learning. Ada beberapa algoritma yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Tepatnya ada 3 algoritma dasar yang masuk dalam kategori algoritma dasar yang ada di mesin learning. Yang pertama ada algoritma naive Bayes. Yang kedua nanti ada algoritma Caney-Reasoner. Terakhir nanti ada pembahasan tentang algoritma Cummins. Untuk materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas, pertama kali nanti saya akan bahas tentang algoritma naive Bayes, mulai dari konsep, selanjutnya algoritmanya nanti seperti apa, contoh perhitungannya, dan studi kasusnya nanti seperti apa. Ini yang nantinya akan saya bahas pertama kali. Selanjutnya yang kedua, ada pembahasan tentang algoritma KNN atau algoritma Caney-Reasoner. Pembahasannya mulai dari konsep algoritma KNN, selanjutnya tahapan algoritmanya nanti seperti apa, contoh perhitungannya nanti seperti apa. Berikut ada studi kasus di algoritma Caney-Reasoner yang nantinya akan saya bahas di materi ini. Algoritma naive Bayes dan algoritma KNN ini masuknya ke algoritma klasifikasi. Yang terakhir saya akan bahas tentang algoritma Cummins. Pokok pembahasan yang nantinya akan dibahas mulai dari konsep algoritma Cummins, selanjutnya tahapan algoritmanya nanti seperti apa, selanjutnya contoh perhitungan atau studi kasusnya nanti seperti apa. Nah, untuk yang algoritma Cummins itu sendiri masuknya ke algoritma clustering. Jadi 2 algoritma di atas, algoritma naive Bayes dan algoritma KNN masuknya ke algoritma klasifikasi, sedangkan algoritma Cummins nanti masuknya ke algoritma clustering. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes itu apa? Atau yang biasa disebut dengan algoritma NB. Algoritma naive Bayes atau kadang-kadang disebut dengan klasifikasi Bayes, merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Jadi data yang nantinya akan kita gunakan yang ada di bidang keilmuan mesin learning itu ada 2 nanti datanya. Yang pertama ada data training, yang kedua data testing. Anggaplah contoh saya punya data training. Biasanya data training ini diperoleh dari data history, yang dimana di data training di sini kelas dan variabelnya sudah ada. Variabel A, variabel B, sampai nanti variabel N-nya ada dan kelasnya ada. Selanjutnya data testing di sini data yang kita miliki biasanya datanya masih baru, di mana variabelnya sudah ada, cuman kelasnya atau keputusannya belum ada. Inilah yang nanti akan kita cari. Kira-kira probabilitasnya nanti masuknya kemana gitu. Keanggotaan dari suatu data di sini nanti masuk ke kelas yang mana. Apakah masuk ke kelas A atau nanti masuk ke kelas B. Ini konsep dari algoritma naive Bayes, terutama yang menggunakan prediksi probabilitas. Jadi kemungkinan masuknya kemana nanti? Peluangnya masuk kemana? Jadi nanti kita menggunakan rumus peluang. Klasifikasi Bayes juga dikenal dengan istilah naive Bayes, memiliki kemampuan sebanding dengan pohon keputusan dan neural network. Algoritma lain yang masuk dalam kategori algoritma klasifikasi, salah satunya adalah algoritma pohon keputusan. Algoritma pohon keputusan salah satunya bisa menggunakan algoritma CEP-5. Kalau dilihat dari kemampuannya, nggak jauh beda dengan algoritma pohon keputusan dan algoritma neural network atau algoritma jaringan saraf tiruan. Selanjutnya naive Bayes atau yang biasa disebut dengan simple Bayes atau bisa disebut dengan independent Bayes merupakan metode yang baik karena mudah dibuat katanya. Tidak membutuhkan skema estimasi parameter perulangan yang agak rumit. Ini berarti bisa diaplikasikan terutama kalau kita punya data yang berukuran besar. Ini salah satu keunggulan atau keuntungan kalau kita menggunakan algoritma naive Bayes. Bisa kita gunakan terutama untuk dataset yang berukuran sangat besar. Mudah diinterpretasikan sehingga pengguna tidak punya keahlian pengguna yang tidak punya keahlian dalam bidang teknologi klasifikasi pun nanti bisa mengerti. Karena pada prinsipnya dia menggunakan rumus peluang sih pada prinsipnya.
Oke, untuk rumus atau rumus yang nantinya akan digunakan di algoritma net bias, kita menggunakan rumus peluang, di mana Y di sini merupakan data dengan kelas yang belum diketahui. Y di sini atau yang biasa disebut dengan data testingnya ya, data testingnya. Selanjutnya X di sini hipotesis. Hipotesis data Y merupakan suatu kelas yang spesifik. Oke, yang berikutnya ada posterior probability atau probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y. Probabilitas hipotesis X atau yang biasa disebut dengan prior probabilitas. Selanjutnya ada rumus berikutnya, ada probabilitas Y berdasarkan kondisi pada hipotesis X. Selanjutnya probabilitas dari Y. Jadi probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y sama dengan probabilitas Y berdasarkan kondisi X kali probabilitas hipotesis X dibagi probabilitas dari Y. Ini kurang lebih untuk perhitungan dari algoritma net bias. Net bias adalah penyederhanaan metode bias. Teorema bias nanti bisa disederhanakan, bisa juga rumus yang tadi kita sederhanakan. Contohnya probabilitas hipotesis X terhadap Y sama dengan probabilitas Y terhadap hipotesis X kali probabilitas X. Bisa kita singkat seperti ini. Nanti untuk untuk perhitungannya. Secara umum algoritma net bias yaitu hitung probabilitas, kalau dilihat dari tahapan algoritmanya, hitung probabilitas jumlah kelas atau labelnya. Ada berapa banyak data yang ada, terutama untuk data trainingnya ya. Kelasnya ada berapa, isinya kelas A dan kelas B-nya ada berapa, hanya berapa, B-nya berapa, gampangnya kayak gitu. Berarti A per total kasus, selanjutnya dapatnya berapa, selanjutnya B per total kasus, banyaknya data. Hitung probabilitas jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Ini berarti lebih ke atributnya nanti. Atributnya atribut 1 yang mempunyai kelas A, atribut 1 yang mempunyai kelas B, atribut 2 yang mempunyai kelas A, atribut 2 yang mempunyai kelas B, dan seterusnya. Kalikan semua hasil variabel kelas label, selanjutnya tinggal dibandingkan. Ini kurang lebih urutan dari algoritma net bias. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Contoh kasus algoritma klasifikasi net bias. Contoh seperti ini. Saya punya data training, yaitu rekomendasi golf. Data ini biasanya digunakan apakah seseorang akan main golf atau enggak, berdasarkan beberapa variabel, yaitu cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Jadi kelasnya adalah main. Contoh cuaca cerah, temperaturnya panas, kelembabannya tinggi, anginnya kecil, dia nggak akan main contohnya. Tapi kalau cuaca mendung, temperaturnya panas, kelembabannya tinggi, anginnya kecil, dia akan main, dan seterusnya. Ada 14 record di mana kelasnya isinya ada 2, yaitu tidak dan ya. Dari 14 record di sini tidaknya ada 4 ya, tidaknya ada 4. Tidaknya ada 5 dari 14 data di sini, tidaknya ada 5, selanjutnya ianya ada 9 berarti. Oke, berikutnya dalam perhitungan net bias menghasilkan sebuah probabilitas atau kemungkinan. Pada data training, tabel di atas data cuaca probabilitasnya bernilai ya. Nanti dihitung dengan melihat frekuensi munculnya ya pada data training dibagi total data pada data training tersebut. Oke, ini yang disebut dengan prior probabilitas. Contoh data training, data tersebut untuk yang probabilitas main sama dengan ya kan ada 9. Total kasusnya 4, berarti nilainya 0,9 nanti. 0,6. Dan jika cuacanya sama dengan cerah pada record yang sama, maka probabilitas main sama dengan ya. Untuk cuaca cerah dihitung dengan cara menghitung jumlah cuaca sama dengan cerah dibagi jumlah kasus main sama dengan ya. Contoh seperti ini nih. Probabilitas main sama dengan ya kan tadi dapat 0,6. Sekarang atributnya, atribut cuaca sama dengan cerah isinya ada berapa? Yang ianya ada 2, dari main sama dengan dari cuaca sama dengan cerah. Jadi nilainya adalah 2/9. Selanjutnya hal ini disebut dengan posterior probability. Ini yang nantinya akan kita gunakan atau yang akan kita cari perhitungannya. Mulai dari variabel 1, variabel 2, variabel 3, nanti variabel N nanti akan dibandingkan dengan isi dari kelasnya. Apakah kelas A, kelas B.
Oke, dalam tabel kasus di atas ada 14 sampel data dengan output mainnya sama iya dan tidak. Setiap data nanti ditandai dengan atribut cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Misalnya kita akan mencari kelas atau output dari data berikut contohnya. Cuacanya cerah, temperaturnya dingin, kelembabannya tinggi, anginnya besar. Kira-kira nanti masuknya ke yang mana, kelasnya ke yang mana. Oke, datanya kan kurang lebih seperti ini nih. Ini data trainingnya, ada 14 record. Contohnya ada data baru, ada data testing, cuacanya cerah. Ada kan isinya yang cerah, temperaturnya dingin, cuaca cerah, temperatur dingin. Cerah, dingin nih ada nih. Selanjutnya kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi, cuaca cerah, temperatur dingin, kelembabannya kalau di sini kan normal. Kelembabannya tinggi, anginnya besar. Kira-kira nanti masuknya kemana? Kalau dilihat dari data histori kan nggak ada nih. Ini yang akan kita cari. Oke, jadi di sini nggak ada yang sama persis dengan data yang baru. Cuaca cerah, temperatur dingin, adanya kelembaban normal. Sedangkan yang data yang baru adalah kelembabannya tinggi dan anginnya besar. Kira-kira nanti masuk kemana? Apakah main atau tidak? Ini contoh yang disebut dengan data testing. Sedangkan yang 14 di sini disebut dengan data training. Tahapan dari algoritma net bias, hitung probabilitas setiap atribut untuk main sama dengan ya dan tidak. Hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan ya. Hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan tidak. Selanjutnya nanti dibandingkan. Oke, penyelesaian kasusnya, hitung probabilitas setiap atribut kelas atau label main sama dengan ya dan tidak. Probabilitasnya kan untuk yang mainnya sama dengan ya, nilainya ada 9, total kasusnya 14, berarti kan 0,64. Selanjutnya probabilitas main sama dengan tidak, total kasusnya ada 5 per 14, total kasusnya 14, sama dengan 0,36. Ini baru ke kelasnya. Sekarang ke masing-masing atribut. Masing-masing atribut hitung probabilitas setiap atribut kelas atau label main yang isinya ya dan tidak. Dari atribut cuaca. Atributnya kan ada 4, atribut cuaca, kelembaban, selanjutnya humidity dan wind gitu. Oke, selanjutnya untuk yang cuacanya sama dengan cerah, yang ya isinya ada 2. Yang jumlah kelas ianya kan ada 9 sama dengan 0,23. Selanjutnya cuacanya cerah, yang tidak kelasnya tidak, berarti datanya ada 3 per 5. 5 di sini kan total kasus untuk yang tidak, berarti 0,6. Selanjutnya sekarang kita cari yang 2B. Untuk atribut berikutnya, atribut temperatur. Temperatur di sini temperaturnya dingin, temperatur dingin, yang ianya ada 3 sama dengan 0,39. Selanjutnya temperatur dingin yang tidak, berarti datanya cuma 1 per 5, nilainya 0,2. Selanjutnya untuk yang C, hitung probabilitas setiap atribut kelas atau label yang mempunyai yang mainnya sama dengan ya dan tidak untuk atribut kelembaban. Probabilitas kelembaban isinya tinggi, nanti kita bandingkan dengan kelasnya. Kelasnya iya. Total datanya ada 3 dibagi total kasus yang iya ada 9 sama dengan 0,33. Selanjutnya kelembaban tinggi yang tidak, nilainya 4 per 5, 0,8. Selanjutnya yang terakhir yang D, atribut angin. Atribut anginnya sama dengan besar. Ini nanti dilihat dari isinya yang sama dengan data testing ya. Angin sama dengan besar, isinya ya, datanya 3 per 9. Selanjutnya angin besar yang tidak, yang kelasnya tidak 3,5. 3 per 5, nilainya 0,6. Tahap yang ketiga kita bandingkan, hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan ya dengan rumus sebagai berikut. Intinya yang ya dari kelasnya, selanjutnya masing-masing atribut yang 4 atribut tadi nilainya kan probabilitas ya, selanjutnya probabilitas cerahnya ya, probabilitas dinginnya ya, probabilitas tingginya ya, probabilitas besar sama dengan ya. Dapat nilai segini, 0,64 kali 0,23 dan seterusnya. Dapat nilai 0,00578. Selanjutnya kita hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan tidak. Rumusnya kayak tadi sebenarnya. Intinya yang tidak ya, intinya yang tidak dapat nilai 0,36 kali 0,6 kali 0,2 kali 0,8 kali 0,6 dapat nilai 0,207. Selanjutnya yang terakhir kita bandingkan nilai yang terbesar yang mana, itulah yang nantinya akan kita gunakan.
Bandingkan probabilitas keduanya. Untuk main sama dengan ya, nilainya 0,00578, sedangkan main sama dengan tidak nilainya 0,0207. Maka keputusannya nanti untuk data testing yang baru nanti masuknya ke kelas main sama dengan tidak. Kurang lebih seperti itu untuk studi kasus perhitungan dengan menggunakan algoritma net bias. Selanjutnya sekarang kita masuk ke algoritma KNN. Algoritma KNN atau yang biasa disebut dengan nearest neighbor atau tetangga terdekat gitu gampangnya. Maksudnya apa? Algoritma ini adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tentunya dasarnya tetangga paling dekat lah yang nantinya akan kita gunakan. KNN merupakan salah satu metode pengklasifikasian data berdasarkan similaritasnya. Similaritas dari label data. Jadi tetap nilai yang paling tinggi yang nanti akan kita gunakan. Algoritma KNN merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan tetangga yang terdekat. Kelas yang paling banyak muncul yang akan menjadi kelas hasil klasifikasinya. Jadi ini masuk ke algoritma klasifikasi. Secara ringkas, tahapan dari algoritma KNN adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk semua data testing, hitung jaraknya ke setiap data training. Kalau memang ada data testing, nanti tinggal dibandingkan dengan data training yang ada. Kalau data trainingnya atau data historinya ada 3, berarti nanti data yang baru masuk akan dibandingkan dengan 3 data yang ada sebelumnya. Tapi kalau data trainingnya ada 1000, berarti harus dibandingkan dengan 1000 data yang sudah ada sebelumnya. Tentukan K-data training yang jaraknya paling dekat dengan data testing. Periksa label dari K-data ini dan tentukan label yang frekuensinya paling banyak. Selanjutnya masukkan data testing ke kelas dengan frekuensi yang paling banyak. Ini kurang lebih tahapan dari algoritma KNN yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya, adapun rumus untuk melakukan perhitungan kedekatan antara 2 kasus adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus similarities ya, atau similarity dengan T kasus baru, S kasus yang ada di dalam penyimpanan, N jumlah atribut dalam masing-masing penyimpanan kasus. I di sini atribut individu antara 1 sampai dengan N. F di sini fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S. Kasus baru contohnya dengan kasus yang lama. W di sini bobot yang diberikan pada atribut KI. Jadi ada istilah pembobotan dari beberapa atribut yang ada. Atribut yang paling penting itu yang mana? Selanjutnya nanti yang perlu dilakukan di algoritma KNN, kita harus menghitung nilai kedekatan. Nilai kedekatan karena pada prinsipnya kan kita menggunakan algoritma ini konsepnya seperti tetangga paling dekat gitu. Paling dekat jaraknya yang mana gampangnya gitu. Kedekatan kasus biasanya berada di nilai antara 0 dan 1. Artinya kalau 0 berarti kedua kasus mutlak tidak mirip, dan sebaliknya kalau contohnya nilainya 1 berarti kedua kasus mutlak mirip. Tapi kalau seumpamanya agak mirip, contohnya agak mirip, nanti miripnya kira-kira kalau di persentase atau kalau diberikan nilai 0 sama dengan 1 nanti berapa gitu. Nanti tinggal kita berikan nilai seperti itu. Contoh kasus algoritma KNN. Contoh kasusnya. Contoh kasus tentang kemungkinan seseorang nasabah bank akan bermasalah dalam pembayaran kredit atau tidak. Contohnya saya punya data seperti ini. Ini contohnya kelasnya nih, bermasalah. Bermasalahnya iya atau tidak. Selanjutnya atribut yang mempengaruhi ada 3. Ada jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Contoh, jenis kelamin L, laki-laki, pendidikannya 1, agamanya Islam, ternyata bermasalah atau tidak? Iya contohnya. Dan seterusnya. Atribut bermasalah merupakan atribut tujuannya atau goal yang akan dicari. Selain atribut tujuan harus diberikan bobot dengan nilai yang berbeda-beda. Contoh, kita berikan pembobotan atribut yang paling penting atau yang paling urgent dari beberapa atribut yang ada. Contohnya atribut pendidikan, ini yang berpengaruh contohnya. Bobotnya 1, agama 0,75, jenis kelamin 0,5 contohnya. Selanjutnya, kedekatan antara nilai dalam suatu atribut juga harus didefinisikan, yaitu kedekatan nilai atribut jenis kelamin, nilai atribut pendidikan, dan agama. Berikutnya, kedekatan nilai atribut jenis kelamin nanti kita bisa buat dalam bentuk metrik ya.
Kita bisa buat seperti ini. Laki-laki dengan laki-laki kan kedekatannya 1. Kalau laki-laki dengan perempuan kan enggak. Selanjutnya kita bisa buat contohnya seperti ini contohnya. Anggaplah kita buat nilai kedekatan seperti ini nanti. Selanjutnya begitu pula untuk atribut pendidikan nanti kita bisa klasifikasikan atau kita buat seperti ini. Selanjutnya ada atribut agama contohnya. Nanti kita bisa buat contohnya seperti ini. Selanjutnya misalkan ada kasus nasabah baru atau data testing dengan atribut jenis kelaminnya L, pendidikannya SMA, agamanya Kristen. Kira-kira nanti masuk kategori bermasalah atau tidak. Oke, data barunya yang nomor 4 ini. Jenis kelaminnya L, pendidikannya SMA, agamanya Kristen. Nanti bermasalah atau enggak? Yang sama persis kan enggak ada nih dengan yang nomor 4 di sini. Ini harus kita cari contohnya. Ini data barunya. Penyelesaian kasusnya untuk mengklasifikasikan apakah nasabah tersebut akan bermasalah atau tidak, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung kedekatan kasus baru dengan tabel kasus nomor 1, record pertama. Selanjutnya kita hitung kedekatan kasus baru dengan tabel record nomor 2. Dan yang terakhir dengan record nomor 3. Karena data trainingnya kan cuma ada 3. Kalau data trainingnya ada 1000, ya tinggal kita bandingkan dengan 1000 data yang ada sebelumnya. Selanjutnya memilih kasus dengan kedekatan terdekat. Menghitung kedekatan kasus baru dengan kasus nomor 1 diketahui kedekatan nilai atribut jenis kelamin laki-laki dengan laki-laki nilainya 1, kedekatannya bobotnya 0,5. Kedekatan nilai atribut pendidikan SMA yang baru selanjutnya yang lama SMP 1 nilainya 0,4. Bobotnya pendidikan 1. Selanjutnya kedekatan nilai agama Islam dengan Kristen contohnya 0,75. Bobot atribut agamanya sama dengan 0,75. Selanjutnya menghitung nilai kedekatan kasus baru dengan tabel kasus nomor 1. Kita dapat seperti ini nanti. Ini kasus baru, kasus lama. Kedekatan nilai atribut dan bobot atributnya. Nanti tinggal kita kalikan. 1 kali 0,5 ditambah 0,4 kali 1 ditambah 0,75 dikali 0,75. Dibagi 0,5 tambah 1 tambah 0,75. Seperti ini nanti untuk perhitungannya. Untuk similarity-nya. Dapat contohnya 0,65 untuk kasus yang pertama. Selanjutnya untuk kedekatan kasus yang kedua, hampir sama seperti tadi, kita definisikan terlebih dahulu seperti ini. Baru selanjutnya kita dapat tabel contohnya seperti ini. Nanti tinggal kita kalikan kasus yang baru dengan kasus yang lama. Kedekatan nilai atribut, kasus baru dan yang lama dengan bobot atributnya. Dapat nilai similarity-nya atau jaraknya 0,89. Begitu pula untuk yang menghitung kedekatan kasus baru dengan tabel kasus nomor 3, kedekatan atribut jenis kelaminnya laki-laki dengan laki-laki 1, bobot atributnya 0,5. Agak pendidikannya SMA dengan SMA berarti kan 1, bobotnya 1. Selanjutnya agama Islam, data yang sebelumnya Islam, selanjutnya data yang baru Kristen. Nanti dapat nilai seperti ini. Baru selanjutnya nanti tinggal kita kalikan kedekatan nilai atribut baru dan lama kali dengan atribut pembobotannya. Didapat nilai seperti ini. Nah ini nih contohnya. Baru selanjutnya nanti yang terakhir kita bandingkan. Memilih kasus dengan kedekatan terdekat contohnya. Dari langkah 1, 2, dan 3 diketahui bahwa nilai tertinggi adalah kasus 3. Maka klasifikasi kasus yang terdekat dengan kasus baru ini adalah kasus 3. Sehingga prediksi kemungkinan nasabah baru tersebut adalah tidak bermasalah. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir kita bahas tentang algoritma Cummins. Algoritma Cummins di sini merupakan algoritma yang masuknya ke clustering. Cummins adalah salah satu algoritma clustering atau pengelompokan data yang bersifat unsupervised learning. Yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Ini konsep dari algoritma Cummins. Jadi sekali lagi algoritma Cummins di sini sifatnya pengelompokan. Ada yang menjelaskan bahwa masuk dalam kategori algoritma dasar. Karena dia akan melakukan pengelompokan terlebih dahulu dari dataset yang ada. Fungsi dari algoritma ini adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Karakteristik dari algoritma ini adalah memiliki n buah data. Input berupa jumlah data dan jumlah cluster atau kelompok. Pada setiap cluster atau kelompok memiliki sebuah centroid yang merepresentasikan cluster tersebut. Jadi ada istilah centroid nanti di algoritma Cummins. Oke, secara sederhana algoritma Cummins dimulai dari tahapan sebagai berikut. Pilih buah titik centroid.
Sampel ya, sebagai sampel titik buah sentroidnya di mana? Menghitung jarak data dengan sentroid, update nilai titik sentroid, ulangi langkah kedua dan 3 sampai nilai dari titik sentroid tidak lagi berubah. Jadi ambil sampelnya dulu, pilih sentroidnya, baru selanjutnya kita hitung, nanti tinggal kita update nilai sentroid berikutnya. Contoh kasus, misalkan kita ingin memilih sampel data dalam tabel berikut. Saya punya data 6 buah data yang akan kita kelompokkan menjadi 2 klaster. Sebut saja K1 dan K2. Contoh datanya seperti ini nih. Ada 6, ada X dan Y. Sampel X-nya yang pertama ada 100, untuk X-nya, Y-nya 50, dan seterusnya. Pertama akan menghitung sentroid. Contohnya kita ambil sampel data K1 dan K2 sebagai perhitungan pertama. Gunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Jadi yang kita ambil yang K1 dan K2 ya. Rumusnya kita bisa menggunakan rumus ini nih. Nanti kita bisa menggunakan contohnya, kita menggunakan akar ya. Akar dari X minus A pangkat 2 ditambah Y minus B pangkat 2. Baru dicari akar. Akarnya berapa nanti. Iterasi pertama, kita mulai menghitung sentroid pertama, kita akan menentukan jarak dari data 1 ke data 1, data 1 ke data 2, data 2 ke data 1, dan data 2 ke data 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Klaster 1 nilainya kan 100 sama 50. 100 dikurangi 100 pangkat 2 ditambah 50 dikurangi 50 pangkat 2. Jadi ini diambil dari data yang tadi. Nah, data yang ini nih. Data ini yang kita ambil K1 X-nya kan 100. Y-nya 50 contohnya. K2 X-nya 40, Y-nya 60 contohnya. Oke, ini yang nantinya bisa kita lakukan. Jadi untuk perhitungannya, contohnya jarak klaster 1 untuk data yang pertama dan kedua nanti masuknya ke klaster yang mana. Ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Jadi jarak klaster 1 ke klaster 1 nanti berapa gitu. Jaraknya contohnya nilai yang pertama untuk klaster 1 nilainya 0. Baru selanjutnya kita cari jarak dari klaster 2 ke klaster 1. Jarak klaster 2 ke klaster 1 nanti kita menggunakan rumus ini 40 60. Selanjutnya untuk yang kedua kan nilai keduanya kan 100 sama 50. Nanti kita menggunakan akar pangkat ini nih. 40 dikurangin 100 pangkat 2 ditambah 60 dikurangi 50 pangkat 2. Jadi nanti dapat nilai contohnya 60,80. Selanjutnya kita hitung, kita balik lagi sekarang. Balik jarak dari klaster 1 ke klaster 2. Jarak klaster 1 ke klaster 2 berapa nilainya contohnya. Oke, klaster 1 ke klaster 2. Klaster 1-nya kan 100, selanjutnya nanti klaster 2-nya 50. Selanjutnya untuk data kedua 40 sama 60. Nanti kita buat akar pangkatnya seperti ini. Nilainya contohnya 60,83. Jadi nanti jarak klaster 2 ke klaster 2 nanti nilainya contohnya 0. Setelah kita lakukan perhitungan seperti ini. Ini baru iterasi pertama. Pada bagian yang diberikan garis merah, yang tadi garis merah ini kan ada yang garis merah ini. Pada bagian yang bergaris merah adalah data dan perhitungan. Sedangkan yang diberikan garis biru adalah hasil yang akan kita masukkan ke dalam tabel untuk menentukan data tersebut akan masuk ke dalam klaster 1 atau nanti masuknya ke klaster kedua. Sehingga nanti kita dapatkan hasil contohnya seperti ini nih contohnya. Dari data yang tadi klaster yang pertama kelompok yang pertama. Data yang pertama nanti masuknya ke klaster berapa? Contohnya masuknya ke klaster 1. Data yang kedua masuknya ke klaster kedua. Dari tabel di atas kita lihat jarak minimum dari data 1 ke data 1 adalah 0 dan jarak minimum dari data 2 ke data 2 yaitu nilainya 0. Sehingga yang menjadi sentroid K1 adalah data 1 dan data 2 menjadi sentroid K2. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan kedua untuk data ketiga dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk sekarang ke iterasi kedua. Setelah mendapatkan sentroid, kita beralih ke data yang ketiga, yaitu nilainya 30 dan 70. Kita mulai hitung jarak data ke 0 terhadap sentroid 1 dan sentroid 2. Sehingga hasilnya nanti kita mengetahui data ketiga akan masuk ke klaster K1 dan K2. Perhitungannya sama seperti tadi sih sebenarnya. Ini contohnya untuk sentroid, selanjutnya ini data setnya.
Oke, langkah selanjutnya kita beralih ke data ketiga yaitu 30 dan 70. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 1. Ini untuk sentroidnya, ini datasetnya. Selanjutnya kita menggunakan rumus yang tadi itu. Cari akarnya, berikut perhitungannya dapat nilai 72,80. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 2. Ini sentroidnya, ini datasetnya. Selanjutnya nanti dapat kita buat akar seperti ini. Selanjutnya nilainya 14,14. Ini iterasi kedua. Selanjutnya garis hijau sebagai sentroid, garis merah sebagai dataset, dan garis biru sebagai hasil. Sebenarnya perhitungan X minus A pangkat 2 dan Y minus B pangkat 2 dapat dibolak-balik menjadi seperti ini sih, sebenarnya nggak ada masalah. Karena hasilnya pasti positif sebab nanti dikuadratkan. Semuanya dihitung dengan menggunakan Euclidean distance. Dan hasilnya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini nanti. Untuk yang data yang ketiga. Kira-kira nanti masuknya ke klaster yang mana gitu dari data yang ada gitu. Jadi setelah kita dapat contohnya data yang ada, Euclidean distance-nya, ternyata untuk data yang ketiga ini masuknya ke klaster kedua contohnya. Dilihat dari jarak minimum data terhadap sentroid, data ketiga lebih dekat ke K2 kalau dibandingkan ke klaster yang pertama. Oke, selanjutnya kita mengupdate nilai sentroid karena data masuk ke K2, maka sentroid K2 diupdate dengan cara X sentroid baru sama dengan X K2 ditambah X data 3 dibagi 2. Nanti datanya kita ambil. Selanjutnya kita bagi 2. Sehingga sentroid yang baru kita dapatkan pada garis merah adalah persamaan perhitungan dan pada kotak merah adalah hasilnya. Jadi klaster 1 contohnya, selanjutnya klaster 2-nya, klaster 1-nya masih kan ya karena datanya cuma 1. Selanjutnya klaster 2-nya sekarang. Klaster 2-nya 40 plus 30 dibagi 2 sama dengan 35 untuk X-nya. Y-nya 60 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 65. Jadi untuk klaster kedua nanti nilainya bukan 40 lagi, tapi nilainya adalah 35. Dan bukan 60 lagi, tapi nilainya 65. Selanjutnya berlanjut ke data keempat yaitu 90 dan 10. Kita mulai menghitung jarak antara dataset dengan sentroid K1 sama seperti langkah perhitungan sebelumnya. Berikutnya contohnya seperti ini untuk perhitungannya. Ini sentroidnya, ini data yang baru contohnya. Selanjutnya kita hitung jarak antara dataset dan sentroidnya. Yang perlu kita ingat adalah K2 telah diupdate ya. Jadi kita harus menggunakan nilai sentroid K2 yang baru yaitu 35 dan 65, bukan 40 dan 60 lagi gitu. Hal ini juga berpengaruh apabila sentroid 1 nanti diupdate. Oke, berikut adalah perhitungannya. Contohnya ini sentroid barunya, selanjutnya ini datasetnya. Diperoleh data nilai seperti ini nanti. Dari kedua perhitungan jarak dataset klaster 1 dan klaster 2 didapatkan hasil sebagai berikut contohnya. Ternyata data keempat contohnya lebih dekat ke klaster 1. Sehingga nanti klaster 1 ini perlu diupdate nilainya. Dari hasil di atas kita mendapatkan jika dataset keempat masuk ke klaster 1. Jadi seperti langkah sebelumnya kita update kembali sentroid K1 dengan dataset ketiga. K1-nya kan awalnya 100 sama 50. Data kedua 90 dan 10. Nanti tinggal kita tambah dan selanjutnya dibagi 2. 100 tambah 90 ini klaster 1 dan klaster 4 dibagi 2. 95 klaster 1 dan untuk Y-nya klaster 1 dan klaster 4 dibagi 2. Sehingga update sentroid yaitu untuk klaster 2. Klaster 1-nya 95 dan 30 nanti. Selanjutnya perhitungan keempat kita lanjut menghitung dataset contohnya kelima yaitu menggunakan datanya ini nih. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap klaster 1 contohnya. Perhatikan kembali sentroid 1 yang digunakan adalah yang terupdate ya 95 dan 30. Kita menggunakan seperti ini sentroid barunya, ini data barunya contohnya. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster kedua contohnya. Oke, ini klaster 1, ini klaster kedua contohnya. Selanjutnya nanti lebih dekat kemana contohnya, diperoleh data seperti ini. Jadi ternyata untuk yang dataset ke data kelima lebih dekat ke klaster 1 contohnya. Karena jarak minimum terdekat dataset adalah terhadap klaster 1 yaitu 31,62. Dan klaster 1 pun perlu diupdate lagi sekarang. Nilai sebelumnya kan 95. Tambah data yang baru 65.
sama dengan 2 nantinya. Sama dengan 80. Selanjutnya untuk Y-nya 30 plus 40. Nah, nilainya 35. Jadi terus diupdate seperti ini. Iterasi kelima pun sama. Dataset kelima yaitu 25 dan 35. Kita mulai menghitung klaster 1 dan klaster kedua. Jangan lupa kita menggunakan centroid yang terbaru. Centroid yang terbaru yaitu 80 dan 35. Nilai klaster 1 dan hitung jarak dataset terhadap klaster 2 nilainya seperti ini. Baru nanti kita bandingkan kira-kira nanti masuknya ke klaster mana. Ternyata masuk ke klaster kedua contohnya. Ya, jangan lupa kita update lagi untuk klaster 2-nya contohnya. Klaster 2 nanti kalau memang ada lagi data selanjutnya. Jadi hasilnya kurang lebih dari sampel data dari 1 sampai ke 6 nanti kita bisa menentukan untuk sampel 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 di sini masuknya nanti ke klasternya. Nah, ini kurang lebih kalau contohnya kita menggunakan algoritma K-means. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini, di mana pertemuan ini saya bahas tentang algoritma dasar di mesin learning. Ada 3 pembahasan, yaitu algoritma naive Bayes, algoritma KNN, dan algoritma K-means. Di mana algoritma naive Bayes dan algoritma KNN di sini masuknya ke algoritma klasifikasi, sedangkan algoritma K-means masuknya ke algoritma clustering. Ya, demikian penjelasan pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.